Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka kegiatan perkuliahan secara daring yang dilaksanakan menggunakan berbagai aplikasi dan sosial media. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah kita dapat melangsungkan perkuliahan kembali ya, meskipun menggunakan media, yaitu menggunakan fasilitas bersifat internet. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kabar kalian dan kabar kita semua baik-baik saja. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan keapiatan dan diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masih mengingat materi-materi pada pertemuan sebelumnya ya. Dan jika Anda belum masih lupa atau masih lupa materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Anda dipersilakan untuk melihat kembali di channel YouTube saya. Oke. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang human right, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu hak asasi yang melekat pada setiap insan di dunia ini, sejak dia lahir sampai dia kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita membahas terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kita menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, memahami atau menjelaskan hak asasi manusia dalam sudut pandang Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir itu menceritakan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, jadi yang pertama itu kita bagaimana memahami ya hak asasi manusia itu seperti apa saja, apa-apa saja bahasannya. Yang kedua itu kita memahami dari sudut pandang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara di sini saya ambil ada dua sumber ya terkait hak asasi manusia, bisa kita baca, kita lihat pada layar monitor atau slide yang saya tampilkan di sini. Yang pertama dikutip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendeklarasikan tentang Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, di situ tertuang bahwa pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia, yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang keamanan ya, berbicara tentang yang namanya berbicara tentang hak asasi manusia, tentunya kita mengetahui bahwa hak asasi manusia itu hal yang memang betul-betul melekat pada diri manusia. Dan esensi dari hak asasi manusia itu yang pertama itu kebebasan, ya, keadilan dan perdamaian dunia. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, ini menurut PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dideklarasikan tadi pada 1948. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, di sini tertuang adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hakikat dan martabat manusia. Jadi pada dasarnya di sini yang namanya hak asasi manusia itu tidak lepas dari eksistensi manusia tersebut di dunia ini. Nah, di sini pada poin berdasarkan poin kedua ini, artinya negara harus memang betul-betul melindungi setiap hak asasi manusia atau setiap hak asasi yang dimiliki oleh masyarakatnya atau rakyatnya, seperti itu. Tujuannya tidak lain agar menjaga harkat dan martabatnya tadi ya, harkat dan martabat setiap manusia, khususnya masyarakat atau rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari hak asasi manusia tersebut ya. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu kodrat ya. Kodrat ini merupakan hal yang sangat esensial bagi setiap manusia ya. Artinya hak kodrat ini merupakan pemberian Tuhan yang bertujuan agar hidup manusia itu terhormat. Nah, jadi biasanya kalau kita berhubungan dengan gender ya, biasanya itu ada muncul istilah kodrat. Memang kodratnya sudah menjadi seorang wanita, katanya seperti itu. Artinya apa? Artinya kodrat di sini memang betul-betul tujuannya menunjukkan sikap yang terhormat kepada setiap insan tersebut. Artinya apa? Artinya jika kodrat seorang wanita itu memang istilahnya menjadi makmum ya, biasanya seperti itu kan, maka kodrat tersebut itulah yang menjadikan dia itu terhormat. Namun jika dia, contohnya ya, jika seorang insan atau seorang manusia itu merubah dari kodratnya, seumpamanya laki-laki menjadi perempuan, otomatis dia tidak akan terhormat lagi. Jadi kodrat ini merupakan pemberian Tuhan yang sangat hakiki juga, seperti itu. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi hakiki ya. Hakiki itu melekat pada diri manusia tanpa melihat latar belakang sosial. Artinya apa? Artinya apakah dia itu orang yang kaya atau orang yang miskin ya, atau orang yang tidak berada, hak asasinya itu pasti melekat dan tidak bisa dilepas ya, seperti itu. Selanjutnya universal. Universal itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya, seperti itu. Yang keempat itu melekat, tidak dapat ditanggalkan setiap insan, dan yang terakhir tidak dapat dibagi atau diwakili atau dialihkan kepada orang lain. Nah, di sini sebenarnya 5 poin ini merupakan kepaduan dari hak asasi manusia tersebut ya. Kodrat itu pasti artinya sesuai dengan ketentuan Tuhan gitu ya. Terus lagi hakiki itu kan melekat, tidak dapat dilepas. Dan selanjutnya universal. Universal itu jelas tidak setiap manusia dari timur mau ke barat, utara ke selatan pasti memiliki hak asasi manusia dan tidak bisa dilepas, bahkan tidak bisa dialihkan. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya 5 poin ini pasti melekat pada setiap insan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada nilai-nilai dasar HAM ya, nilai-nilai dasar HAM. Nilai-nilai dasar HAM ini yang pertama itu kebebasan atau kemerdekaan, yang kedua kemanusiaan atau perdamaian, yang ketiga keadilan, kesejahteraan, dan persamaan. Kebebasan atau kemerdekaan ya, kebebasan atau kemerdekaan itu yang jelas seperti yang kita ketahui pada pembuangan Undang-Undang Dasar 1945 itu tertuang bahwa setiap negara itu memiliki hak untuk merdeka ya. Artinya setiap insan itu harus merdeka, seperti itu. Artinya tidak boleh dikekang oleh siapapun. Tentunya kita sebagai insan harus mematuhi apa-apa saja yang memang harus kita taati dan harus kita mengetahui tentang hak dan kewajiban kita. Artinya tidak serta-merta kita tuh bebas ya, tapi
bebas itu harus mengacu pada aturan-aturan yang berlaku juga, seperti itu. Yang kedua tentang kemanusiaan atau perdamaian, tentunya manusia itu butuh ketentraman dan ketenangan. Oleh karena itu, manusia itu memerlukan perdamaian. Jadi, tidak mungkin seorang manusia atau insan itu menginginkan hal-hal yang buruk atau menginginkan hal-hal yang bersifat kehancuran atau kesengsaraan. Oleh karena itu, damai itu sangatlah penting. Ini merupakan nilai dasar dari atau esensi dari hak asasi manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu keadilan, kesejahteraan dan persamaan. Nah, pada dasarnya di sini tidak ada yang bersifat kesenjangan di sini ya. Tidak melihat segala sesuatu itu dari kesenjangan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, namanya persamaan itu tadi tidak memandang apakah dari golongan mana setiap individu itu, namun pada dasarnya dalam konteks negara harus bisa memfasilitasi atau memberikan fasilitas kepada setiap insannya agar bisa mengecap segala sesuatu atau kebijakan yang diterima. Nah, itulah konsep dari adil. Atau contoh lain dalam hukum ya, setiap warga negara itu memiliki kesamaan dalam hukum. Artinya apakah dia itu golongan rendah atau pejabat, malah itu harus bisa mentaati dan menerima konsekuensi dari hukum tersebut. Nah, itu dikatakan adil, kesederajatan dan persamaan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada HAM ya, katanya seperti itu. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, poin-poinnya di sini yaitu poin pertama itu Undang-Undang Dasar ya nomor 39 tahun 99. Terus lagi TAP MPR nomor 17 tahun 98. Selanjutnya Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 Pengadilan HAM, yang keempat itu Kepres nomor 50 ya tahun 1993 tentang Komisi Nasional. Nah, ini hubungannya dengan undang-undang tadi yang berhubungan dengan HAM. Selanjutnya kita mengarah kepada pasal ya. Nah, ya, pasal pertama itu pasal 28. Nah, itu esensinya itu adalah kemerdekaan untuk berserikat. Artinya, pada pasal ini menunjukkan bahwa setiap individu ya atau golongan itu diberikan kebebasan untuk berserikat. Nah, berserikat di sini bisa jadi membuat organisasi-organisasi atau partai gitu ya, yang tujuannya untuk membangun bangsa Indonesia. Tidak boleh kita membuat suatu serikat atau perkumpulan yang bertentangan dengan kebijakan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diperbolehkan ya agak setiap individu atau golongan untuk berserikat atau membuat kelompok seperti itu. Poin kedua, pada pasal 28A, nah ini berbicara tentang mempertahankan hidup. Hubungannya nanti tentang jiwa dan raga ya. Artinya apa? Artinya pada pasal ini setiap individu ya berhak mempertahankan jiwa dan raganya apabila dia insan itu memiliki hak untuk mempertahankan dirinya dari gangguan siapapun ya, dan negara pun berkewajiban untuk melindunginya. Nah, selanjutnya untuk pasal 28 ya, 28B ini berhubungan dengan hak untuk berkeluarga. Artinya setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih dan memilah ya siapapun yang akan menjadi pasangan hidupnya. Nah, di sini diatur pasal 28B ya. Selanjutnya pada pasal 28C, ini kesalahan ketik ya, pasal 28C. Nah, pasal 28C ini membahas tentang hak untuk mengembangkan diri dan untuk untuk hal-hal untuk mengembangkan diri dalam
lingkup pendidikan dan iptek ya. Artinya setiap individu itu diperbolehkan atau diberikan kebebasan untuk memilih dan memilah bagaimana cara mengembangkan dirinya. Apakah itu dalam hal pendidikan formal maupun pendidikan informal seperti itu. Artinya negara memberikan kebebasan dan menjamin kebebasan setiap warga negara tersebut untuk memilih dan memilah ya bagaimana cara setiap individu itu untuk mengembangkan diri ya, seperti itu dalam konteks pendidikan maupun iptek. Selanjutnya pasal 28D perlindungan hukum. Nah, pada konteks ini setiap individu, setiap insan ya, setiap rakyat Indonesia itu memiliki hak di hadapan hukum. Artinya dia diberikan dan difasilitasi dan dinaungi ya, bahkan dijamin haknya terhadap hukum. Artinya siapapun, apakah dari golongan rendah maupun golongan yang tinggi, dari pejabat maupun rakyat jelata, yaitu memiliki hak di hadapan hukum. Artinya jika dia salah akan dapat hukuman. Namun jika dia tidak bersalah, dia seyogyanya mendapatkan pembelaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya pasal 28A itu mempertahankan hidup ya. Artinya di sini mirip dengan pasal sebelumnya, di sini negara menjamin rakyatnya untuk mempertahankan hidup, baik itu hubungan dengan individu atau golongannya ya. Selanjutnya pada pasal 28E hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Artinya apa? Artinya kita diperbolehkan untuk memperoleh informasi dari manapun. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, jika kita memang memiliki hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, kita harus betul-betul memahami konteks bahwa ketika kita memang berargumen atau menyampaikan informasi, kita harus betul-betul menyaring terlebih dahulu informasinya itu betul atau tidak. Artinya apa? Kita tidak boleh menyampaikan informasi itu secara hoax ya, atau informasi palsu. Itu akan melanggar undang-undang IT lagi, seperti itu. Oleh karena itu bijaklah dalam sharing informasi atau berkomentar, khususnya di dunia sosial, karena akan meskipun kita punya hak ya di situ, namun kita akan terkena jeratan hukum jika kita melanggar undang-undang atau aturan yang berhubungan dengan komunikasi di dunia maya. Selanjutnya pada pasal 28G hak melindungi diri pribadi dan keluarga. Artinya apa? Artinya kita boleh melindungi diri kita itu dari kejahatan, dari ancaman siapapun. Tentunya untuk melindungi diri ini kita harus betul-betul memahami prosedur yang berlaku, jangan membahayakan diri kita sendiri, seperti itu. Artinya jika kita memang betul-betul terancam, seyogyanya kita menghubungi pihak berwajib ya, pihak berwajib, karena mereka lebih memahami prosedur yang memang seharusnya dilakukan untuk mengatasi atau istilahnya melindungi kita dari kejahatan di luar sana, atau kejahatan yang dari orang lain yang akan mempengaruhi diri kita dan keluarga kita, atau mengancam diri kita dan keluarga kita. Selanjutnya ya pasal 28, selanjutnya pasal 28H ini hak sejahtera lahir dan batin. Nah, hubungannya nanti di sini ya tentang kejiwaan, jiwa dan raga juga ya, bagaimana sejahtera lahir dan batin, seperti itu. Selanjutnya pasal 28I hak untuk hidup aman dan tentram. 28Y hak untuk menghormati hak itu sendiri, HAM ya. Selanjutnya hak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin pemeluknya. Jadi pada dasarnya di sini pada pasal 28, 29 ini berbicara tentang hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan, seperti itu, dari istilahnya berhubungan dengan diri sendiri maupun dengan kelompok. Dan pada poin terakhir ini berbicara tentang ketuhanan. Artinya setiap individu itu dijamin oleh negara untuk memilih dan menjalankan
memilih dan meyakini ajaran agama yang memang diyakininya, seperti itu. Jika Anda memang Muslim, ya silahkan Anda dijamin oleh negara untuk bertindak sesuai dengan beribadah sesuai dengan ajaran agama kita. Itu pun berkaitan dengan Pancasila ya, pasal pertama ya, pasal ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi tidaklah dilarang oleh negara jika kita memang menjalankan perintah yang dianut atau yang memang dianjurkan oleh agama kita, seperti itu. Selanjutnya pasal 30. Nah, di sini ini berhubungan dengan cinta tanah air ya, kecintaan warga negara Indonesia tentang tanah air. Artinya pada pasal 30, setiap warga negara wajib menjaga kesatuan dan keamanan dan pertahanan NKRI. Artinya jika garda terdepan NKRI sudah jebol atau TNI dan polisi itu sudah tidak mampu lagi, maka kita diwajibkan untuk membela negara kita, menjadi relawan ya, seperti itu. Selanjutnya pada pasal 31, warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pasal 32, negara wajib memajukan kebudayaan dan memelihara bahasa daerah. Nah, artinya apa? Pada pasal 32 ini negara itu wajib memang betul-betul menghargai bahasa daerah, karena bahasa daerah kita ini sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, otomatis ya bahasa nomor satu kita itu bahasa Indonesia. Dan meskipun ada bahasa daerah yang berbeda-beda tadi, hendaknya kita tetap menghargai itu ya. Dan negara pun menjamin bahwa bahasa kita itu tetap dinaungi atau tetap harus dilestarikan, seperti itu, jangan sampai punah. Selanjutnya pada pasal 33 itu perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, artinya tidak ada monopoli dalam kegiatan perekonomian. Nah, harusnya seperti itu. Selanjutnya pada pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin oleh negara serta jaminan kehidupan sosial. Nah, kalau pasal ini hendaknya ya pragelandangan ya, orang yang miskin atau fakir itu seyogyanya difasilitasi negara, dinaungi negara, diberikan kehidupan yang layak ya. Oleh karena itu biasanya dinas sosial yang memang betul-betul mengayom, betul-betul memfasilitasi, betul-betul memberikan fasilitas kepada mereka agar mereka betul-betul itu terjamin kehidupannya, seperti itu. Tapi kalau kita memang masih produktif, jangan mau kita jadi anak-anak terlantar ya, seyogyanya kita harus berkembang dan mengembangkan diri ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini sila Pancasila tadi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila Pancasila ini tercermin bahwa pasal-pasal tersebut memang masih berhubungan dengan sila Pancasila ini. Artinya pada pasal-pasal tersebut itu sudah disebutkan salah satunya tadi ketuhanan yang Maha Esa ya, negara menjamin setiap warga negaranya untuk menjalankan perintah agamanya, dan orang lain atau individu yang lain tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Artinya jika kita memiliki teman atau saudara, meskipun dia beda keyakinan, dia tidak boleh memaksakan keyakinannya agar kita harus mempercayai keyakinannya tersebut ya, seperti itu. Jadi ada pasalnya, dan ini meliputi dari sila Pancasila tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri pembangunan telah melaksanakan HAM menurut Lukman Sutrisno atau Paul S. Baut tahun 1989. Nah, di sini yang pertama ada poin pertama politik ya, tentunya pemerintah mengakui adanya pluralisme atau pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. Artinya jika pemerintah itu tidak mengindahkan kemauan masyarakat, maka pemerintah dianggap menciderai
yang namanya hak asasi manusia. Nah, seperti itu. Jadi keberagaman di bangsa kita itu memang sangat luas dan banyak ya. Oleh karena itu, dalam konteks politik ini setiap individu itu diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat, dan jika negara tidak tidak menerima pendapat kita, otomatis akan menciderai dari politik ini. Yang selanjutnya sosial. Ya, sosial itu adalah perlakuan yang sama dalam hukum. Artinya seperti yang dibahas pada slide sebelumnya itu, yang namanya perlakuan hukum ini kan setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Jika dia bersalah akan dapat sanksi, jika dia benar akan mendapatkan bantuan hukum, seperti itu. Dan terakhir ekonomi. Tanda ekonomi itu berkembang ya, atau ciri-ciri negara itu memang menjalankan HAM di bidang ekonomi dapat dilihat tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi. Artinya dalam kegiatan ekonomi itu tidak didominasi satu golongan ya, atau satu yang mendominasi, adanya kesejahteraan di situ. Nah, oleh karena itu jika terjadi monopoli di ekonomi pada bidang ekonomi, maka kegiatan pembangunan yang berlandaskan HAM itu tercederai ya, atau tercederai ya, seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya ada 3 aspek ini yang menjadi ciri dari pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan HAM ya, seperti itu. Nah, di sini ini contoh dari ini contoh dari perilaku atau tindakan melanggar HAM. Silahkan disimak. Dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia setiap tanggal 10 Desember, berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus Tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Demikian paparan singkat dari saya terkait bagaimana cara kita menyikapi
hak asasi manusia yang memang melekat pada diri kita. Seyogyanya kita sebagai manusia itu menjalankan hak dan kewajiban kita. Tentunya hak kita itu tidak bertentangan dengan hukum, dan kewajiban kita menaati hukum tersebut. Terima kasih telah berhadir, telah menyimak materi dari saya. Jika ada salah hilap mohon maaf. Ya, jika Anda belum subscribe channel saya, tolong di-subscribe dan kasih like jika memang betul, jika suka, jika tidak ya nggak apa-apa dislike. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.